biasa kita bakal ngobrol-ngobrol sama para gamers-gamers kece. Dan hari ini spesial juga karena bintang tamu kita ini dulunya terkenal sebagai anak band. Nah, kira-kira siapa? Ini pasti udah pada tahu ya siapa. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama kakak yang satu ini, cek dulu deh. Ini dia ada info seputar 3 games terbaru yang harus kalian coba. Kira-kira games apa itu? Ini dia. Kamu penyuka franchise game legendaris yang sudah terbukti mampu mendapat tempat di hati para gamers. Nah, Good Gamer bakal kasih ringkasan 2 games yang layak buat dinantikan buat kamu mainkan. Assassin's Creed Valhalla. Franchise besar milik Ubisoft Studios ini menjadi salah satu series games yang sangat dinanti-nantikan di tahun 2020. Mengusung tema invasi bangsa Viking ke tanah Inggris pada abad 9 hingga 14, pemain akan bertualang sebagai Eivor, sang pemilik klan. Gosipnya, Eivor sang karakter utama bisa dipilih sebagai karakter laki-laki atau perempuan, sesuai selera sang pemain. Kapan sih games ini bakal rilis? Sampai saat ini belum ada tanggal pasti kapan Assassin's Creed Valhalla akan launching. Beberapa situs gaming hanya memprediksi game ini akan rilis pada masa liburan di Amerika. So, besar kemungkinan games ini akan launching antara bulan November hingga Desember tahun ini. Namun di salah satu situs e-commerce menyatakan game ini akan rilis pada 31 Desember 2020. Bahkan dalam situs tersebut telah menjual pre-order games ini dengan bandrol harga antara Rp769.000 hingga Rp1.776.000 untuk konsol Xbox serta PS4. Sementara untuk PC, kamu bisa pre-order di situs resmi Ubisoft dengan harga antara Rp689.000 hingga Rp1.894.000. Tertarik? Sementara itu, di divisi mobile gaming, salah satu games yang layak dinantikan adalah League of Legends Wild Rift. Game MOBA dari League of Legends versi mobile ini sudah bisa pre-registrasi secara gratis sejak tahun lalu melalui Play Store pada smartphone berbasis Android. Lalu, kapan game ini akan dirilis? Lagi-lagi, kita harus menebak-nebak kapan game ini akan bisa dimainkan. Melalui situs resmi wildrift.leagueoflegends.com, hanya diinformasikan bahwa akan launching pada akhir tahun ini. Setelah sempat terjadi kesalahan teknis beberapa waktu lalu dengan aktifnya tombol install di Google Play Store namun aplikasi tidak dapat ditemukan, saat ini pihak Riot Games memberikan informasi melegakan bagi para penggemar game 5 vs 5 ini melalui akun Twitter resmi mereka. Games ini akan mulai melakukan alpha test bagi pengguna di Brazil dan Filipina. Indonesia? Kayaknya masih tetap harus bersabar dulu ya guys. Masih menurut situs resmi game ini, para pemain akan dapat memainkan para champions dengan spesifikasi smartphone Android dengan kapasitas minimal RAM 1,5 GB, prosesor Qualcomm Snapdragon 410, dan GPU Adreno 306. Sedangkan untuk pengguna iOS, game ini dapat dimainkan pada iPhone 6 ke atas. Dengan menawarkan sekitar 40 karakter champions yang dapat dimainkan serta basis fans yang tidak sedikit, akankah League of Legends Wild Rift mampu menggoyang dominasi Mobile Legends Bang Bang di Indonesia? Kita tunggu saja. So, Good Gamers, game mana yang lebih kamu tunggu? Halo Kak. Halo Jay, gimana, sehat? Sehat. Gimana kabarnya Kak? Udah ngapain aja nih selama masa di rumah aja ya? Jujur aja, perusahaan kita, kincir.com dan juga ISPL di masa pandemi ini mengalami kenaikan traffic yang drastis, makanya nggak berhenti bekerja, Jay. Terus juga lagi mempersiapkan begitu banyak hal buat sport dan macam-macam. Jadi kalau ditanya ngapain aja, ya kerja. Tetap kerja ya? Jadi walaupun semangat. kita di rumah aja, kerjaan tetap bisa produktif? Itu harus banget, Jay. Itu harus banget. Dan sekarang Kak Giring juga menjadi presiden dari ISPL. Nah, itu yang aku penasaran, apa sih yang membedakan ISPL dengan organisasi e-sport Indonesia lainnya nih Kak? Kita itu selalu ingin memberikan yang terbaik
dari semua event yang kita buat. Itu pastilah, itu komitmen kita kan. Kedua, meningkatkan kualitas dari production dari e-sport. Karena waktu pertama kali masuk ke sini, menurut saya production quality-nya sudah cukup baik, tapi menurut saya bisa lebih baik lagi. Contoh yang paling simpel adalah dulu kalau kita bikin acara e-sport, kayaknya kalau ada sesuatu yang ngaret itu adalah hal yang biasa. Cuman disiplin itu adalah bukan hal yang baik, karena kalau saya di acara musik tiba-tiba main di TV ngaret, itu kan nggak baik, ya kan? Terus habis itu kalau mau manggung tiba-tiba sayanya ngaret, telat datang, yang pasti kan penontonnya demo dan akhirnya panggungnya hancur. Jadi disiplin-disiplin yang sudah saya pelajari di dunia entertainment itu saya masukin di sport. Terus kita tuh selalu punya cita-cita ingin membuat sport itu semakin mainstream. Makanya ISPL adalah organisasi pertama di Indonesia yang bikin satu liga terpanjang, liga multi cabang, plus bikin event Piala Presiden e-sport, dan sampai kita invest. Nah, ini contohnya nih, tiba-tiba anak saya masuk kan, lihat kan, I love you too. Halo. Ini Jasmina. Ayo aku kerja dulu ya sayang ya. Nah, udah datang ya Pak, pergi lagi. Karena dia cuma pengen nampang, pengen absen dia. Siapapun yang saya lagi kerja dia pengen absen. Nah kan waktu kemana kementerian, bayangin gak mau kementerian dia masuk, halo gitu. Ya gak apa-apa lah, jadi tapi that's the new normal kan, Jess. Ya. Nah, terus balik lagi ke ISPL. Jadi waktu kita bikin Piala Presiden e-sport, kita bisa dibilang adalah organisasi e-sport pertama yang invest besar untuk sampai kick off dan finalnya itu masuk ke TV. Yes. Chargerannya ada di situ saya. You cannot find it, maybe it's downstairs. I love you. Nah, jadi kita sampai waktu itu invest dengan jumlah uang yang sangat besar agar final Piala Presiden e-sport 2019 itu bisa masuk ke TV, dan bahkan juga Piala Presiden e-sport final 2020 kick off dan final juga masuk TV juga. Dan itu kan masuk TV bukannya kita istilahnya ada kita itu bayar, kita invest, investnya itu nggak kecil. Tapi cita-cita besarnya adalah bagaimana membuat e-sport itu menjadi lebih mainstream daripada zaman sekarang. Dan sekarang alhamdulillah e-sport sudah mulai masuk ke ranah mainstream gitu. Contohnya sekarang ada acara Good Gamer ini kan, berarti kan sudah masuk ke mainstream. Iya, betul. Anyway, setelah ini Kak Giring, kita mau ngasih challenge dikit buat Kak Giring, boleh nggak nih? Boleh dong. Iya, soalnya kalau di Good Gamer, bintang tamu kita semua kita kasih tantangan. Ayo dong. Oke, senang nih aku kalau narasumbernya semangat kayak gini. Oke, kalau gitu Good Gamer, jangan kemana-mana. Setelah ini kira-kira kita bakal kasih challenge apa ke Kak Giring? Stay tuned.